السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan maupun akhwat yang mudah dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh yang kaum muslimin yang menonton kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Yang ini wajib kita berpegang teguh. Kita wajib belajar, memahami Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita wajib mengamalkannya. Ikhwan fiddin, azakumullah, pada hari ini kita akan membahas satu masalah, yaitu tentang masalah hukum meminta-minta. Ini masalah yang besar, yang harus kita betul-betul memahami tentang masalah ini, karena kita lihat sudah banyak sekali orang yang minta-minta. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, apakah dia para dai, para ustadz, dan yang lainnya, dianggap satu hal yang biasa. Ikhwan fiddin, azakumullah, jangan antum harus perhatikan di dalam prinsip hidup yang antum perhatikan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan bukunya, hukum minta-minta, saya akan bahas dulu tentang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita untuk ibadah. Ingat itu. Itu prinsip hidup, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Maka kita wajib meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Kita wajib meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Tapi Allah menciptakan makhluk ini agar mereka ibadah. Tujuannya untuk mereka, untuk kebahagiaan mereka dunia dan akhirat, untuk ketenangan, ketentraman, dan yang lainnya. Banyak sekali nikmat yang didapat dengan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah. Jadi Nabi bersabda SAW, Allah berfirman, ini hadits qudsi, "Ya bani Adam,
tafarragh li'ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau enggak lakukan, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Artinya akan tetap terus fakir dia, akan tetap miskin dan tetap susah. Tapi ketika dia meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan kecukupan. Karena kekayaan yang hakiki yaitu kekayaan apa? Hati. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya kekayaan itu bukan kekayaan banyak harta, bukan. Kaya yang dimaksud adalah kaya hati. Dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah akan berikan kepada orang itu merasa cukup dan Allah akan tutupi kefakirannya. Tapi kalau dia sibuk terus dengan segala macam kesibukan dengan dunia dan yang lainnya, maka Allah akan terus membiarkan dia sibuk dan terus dia tidak akan ditutupi kefakirannya. Ini kerugian buat dia. Tambah jauh dia dari Allah SWT. Makanya luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Itu prinsip yang pertama. Gunakan waktu kita untuk ibadah. Kalau ibadah ya sesuai dengan tuntunan syariat, dengan dasar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Jangan ibadah dipakai untuk main-main, tidak. Kita hidup untuk ibadah, bukan untuk main-main, bukan untuk jalan-jalan. Kalau orang mau main boleh secara hukum syar'i, dia mau jalan-jalan boleh, tapi jangan kemudian digabungkan antara ibadah dengan main-main. Nggak akan ketemu, nggak akan ketemu. Kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, bahwasanya Allah SWT ketika memerintahkan hamba ini, saya ulangi lagi, ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah jamin rezeki mereka. Perhatikan, Allah khalaqakum wa razaqakum. Allah menciptakan kamu, Allah juga memberikan rezeki kepada kamu. Jadi Allah menciptakan makhluk ini, Allah juga jamin rezekinya buat mereka. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang ibadah kepada Allah, maka Allah sebutkan juga bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluk, dan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku enggak minta makan dari mereka. Allah yang terus menerus memberikan rezeki kepada makhluknya. Allah yang maha kokoh, Allah yang maha kuat. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, meskipun Allah sudah menciptakan kita, Allah menjamin rezeki, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mencari nafkah. Allah memerintahkan kita untuk berjuang, berjihad untuk mencari nafkah. Dan Allah sediakan seluruh fasilitas di muka bumi ini untuk menghidupi manusia, untuk menghidupi makhluknya. Allah yang ciptakan. Dan Allah menyediakan seluruh fasilitas agar manusia menggunakan itu untuk menegakkan hidupnya dan menegakkan ibadah kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 11, di ayat 10,
Allah berfirman, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di muka bumi ini dan kami jadikan bagi kamu ma'ayish, semua tempat-tempat kehidupan. Artinya ma'isyah ini ribuan ma'isyah banyak yang halal, ribuan yang halal. Tinggal manusia berusaha untuk mencari. Allah sudah ciptakan itu dan Allah adakan untuk manusia. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit kalian untuk bersyukur. Antum lihat lagi dalam surah Al-Mulk di ayat 15. Dalam surah Al-Mulk ayat 15 Allah berfirman, "Walladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Dan Allah telah menjadikan bagi kalian bumi ini mudah untuk dijalani. Artinya enggak sulit. Bukan seperti mendaki gunung, mudah, dalulan. Semua mudah untuk dijalani oleh manusia ini. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di muka bumi ini. Di semua bumi ini dan di pelosok-pelosoknya kamu jalani. Wa kulu min rizqi, makanlah dari rezeki Allah Taala. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kalian akan kembali. Disuruh kita untuk berjalan di muka bumi untuk mencari nafkah. Antum lihat lagi, setelah ibadah Allah suruh kita cari nafkah dalam surah Al-Jum'ah di ayat 10. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan dalam mencari karunia Allah. Nanti kalian cari nafkah. Selesai sholat, cari nafkah. Bukan diam di masjid, bukan tidur di masjid. Selesai, cari nafkah. Seperti orang selesai sholat subuh, keluar untuk cari nafkah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan dalam kalian ingat kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Artinya di samping kita mencari rezeki, disuruh kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan zikir dalam semua keadaan. Sebab dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kana Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah di semua keadaannya. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika tidur, ketika berjalan, ketika melakukan apa saja enggak lepas untuk berzikir kepada Allah. Maka Allah menyuruh wadhkurullaha katsira, adalah kalian banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses. Jadi kita disuruh apa? Untuk mencari nafkah. Ini prinsip dalam kita beragama, dalam kita hidup ini seperti itu. Yang pertama, Allah ciptakan kita untuk ibadah. Yang kedua, kita disuruh untuk mencari nafkah. Meskipun Allah sudah jamin rezeki kita dan kita tidak akan mati sampai jatah rezeki kita habis. Tidak akan mati sampai jatah rezeki habis. Kalau rezekinya habis, berarti dia mati. Ini Allah sudah tetapkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan juga ketika berumur 120 hari di perut ibunya, maka dia sudah tetapkan rezekinya, sudah tetapkan ajalnya, sudah tetapkan amalnya, sudah tetapkan dia bahagia atau dia celaka, sudah tetapkan. Dan diperintahkan malaikat untuk mencatat itu. Tapi tetap kita disuruh oleh Allah untuk mencari nafkah. Meskipun Allah sudah jamin rezeki kita, disuruh kita mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, tidak boleh seorang muslim meminta-minta pada manusia. Dalam Islam nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh minta-minta. Karena Allah sudah berikan semua makhluk jatahnya, rezekinya, sudah. Setiap makhluk itu sudah ada rezekinya, sekecil apapun.
binatang semuanya Allah sudah jamin rezekinya. Nggak ada satupun yang nggak dijamin rezeki. Allah nggak zalim, Allah ciptakan, Allah berikan mereka rezeki semuanya. Makanya kita nggak usah khawatir dengan rezeki kita. Antum punya anak 1, 2, 5, 10, tetap dijamin rezeki Allah. Nggak usah takut. Setiap anak membawa rezeki. Orang beriman itu nggak boleh takut bahwa rezeki sudah dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah, kewajiban kita untuk mencari nafkah. Kalau seandainya ada keluhan, cobaan, ujian, pasti ada. Nggak mungkin nggak dalam kehidupan ini. Ada mengalami kesulitan, kesusahan, sakit, atau pandemi, atau yang lainnya, atau dia di PHK atau yang lainnya. Ini ujian dari Allah. Kalau itu ujian dari Allah, ngadunya kemana? Kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nggak seperti sekarang, semua diadukan kepada makhluk dan minta-minta kepada manusia. Ini menghinakan diri pada manusia. Orang-orang seperti ini nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya rasa malu. Antum perhatikan, malu ini merupakan pokoknya akhlak. Itu malu. Ketika dia udah nggak punya malu, ya hancur agama ini, udah rusak. Maka ini kita bahas, ini penting untuk antum supaya para dai juga mendengar masalah ini. Ini menghinakan diri pada manusia, minta-minta semuanya dengan macam-macam cara, sudah dikemas dengan berbagai macam kemasan. Tapi hakikatnya apa? Minta-minta. Dalam Islam nggak boleh menghinakan diri pada manusia, nggak boleh. Kita wajib menghinakan diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nggak boleh. Makanya orang yang minta-minta di hari kiamat tidak ada wajahnya sama sekali, nggak ada dagingnya, karena dia sudah menghinakan diri pada manusia. Dalam Islam hukumnya haram minta-minta, haram hukumnya. Makanya kita akan bahas buku ini tentang masalah minta-minta ini. Untuk melihat di halaman 8 di mukadimah buku ini, hukum minta-minta dan mengemis dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab, khudhu mahalla wada'u mahrum." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, berjuanglah untuk mencari rezeki dengan baik. Arti dengan baik, tidak boleh malas-malasan, nggak boleh juga berlebihan, sederhana dalam mencari maisha. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastafiya rizqaha, sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati sampai tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Wa in abta anha, meskipun rezekinya itu agak lambat datangnya. Jadi ada orang yang sudah berusaha tapi lambat datangnya rezeki itu. Tapi Nabi menyuruh SAW, fattaqullah wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan berusahalah dengan baik dalam mencari rezeki. Kemudian kata Nabi, khudhu mahalla, khudhu, ambillah yang halal, wada'u mahrum, dan tinggalkan yang haram. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi suruh sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Wa ajmilu fit talab, disuruh mencari nafkah, suruh mencari nafkah. Karena setiap jiwa nggak akan mati, nggak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Dan disuruh kita, diulangi lagi oleh Nabi, fattaqullah wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan berusahalah mencari nafkah dengan baik, mencari rezeki dengan baik. Artinya Nabi menyuruh kita semuanya mencari nafkah. Sahabat-sahabat, nggak ada di muka bumi orang yang paling mulia melainkan para sahabat. Generasi yang terbaik di umat ini yaitu para sahabat. Nggak pernah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW dan tidak akan ada lagi. Khairun nas, sebaik-baik manusia para sahabat.
tetap Nabi menyuruh apa untuk mereka? Cari nafkah. Meskipun mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis dan segala macam, tetap disuruh untuk mencari nafkah. Agar dia tidak bergantung hidupnya kepada manusia, nggak mengharap sesuatu dari manusia. Dia bergantung hidupnya hanya kepada Allah Taala. Itu yang beriman. Sehingga dia punya izzah, punya harga diri, punya kehormatan, punya wibawa. Tidak rusak kehormatannya. Sekarang nggak punya rasa malu, semua minta-minta, nggak punya malu. Kalau sudah rasa malu nggak ada apa? Kata Nabi apa? Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, buat apa aja, terserah kamu. Apa aja langgar udah. Kalau nggak punya rasa malu. Ini perhatikan, malu ini justru mencegah kita untuk melakukan perbuatan yang haram. Gitu. Jadi minta-minta itu sudah jelas haram dalam Islam. Bahkan Nabi SAW membaiat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Antum masuk Islam dulu, ketika orang masuk Islam baiat kepada Nabi. Masuk Islam baiat kepada Nabi. Jabat tangan baiat bahwa mereka masuk Islam dan dibikin perjanjian tidak boleh berbuat syirik kepada Allah, tidak boleh berbuat zina. Terakhir Nabi katakan apa? Wala tas'alunan nasa syai'a. Jangan kalian minta sesuatu kepada manusia. Orang baru masuk Islam dibaiat supaya apa? Tidak minta-minta kepada manusia. Antum perhatikan itu. Dan Nabi menyebutkan seperti itu. Bagaimana Nabi membaiat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain agar para sahabat tidak minta-minta kepada manusia. Kalau sekarang kan enggak. Semua minta-minta pada manusia apa aja, urusan apa aja, urusan makan, urusan anak-anak dan segala macam, semua minta-minta. Nanti saya bawakan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang minta-minta. Ini puluhan. Dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau menulis kitab tentang dhammul mas'alah, celaan untuk minta-minta. Beliau bawakan hadis di dalam kitabnya itu. Di muqaddimahnya beliau memberikan muqaddimah, saya melihat banyaknya para dai sekarang ini yang minta-minta pada manusia. Itu di muqaddimahnya. Maka beliau nulis itu karena banyak para dai sekarang ini yang suka minta-minta kepada manusia. Ini justru menjelekkan agama Islam. Jelek agama Islam dengan sebab itu. Enggak boleh. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, sekarang kita baca tentang beberapa hadis yang berkaitan tentang haramnya minta-minta. Dan Nabi menjamin bagi orang yang enggak minta-minta. Nabi menjamin bagi orang tidak minta. Dengan apa? Dengan surga. Nabi menjamin bagi orang tidak minta dengan apa? Dengan surga. Saya sebutkan dulu ini tentang para sahabat. Ini buku pekan yang lalu sudah saya jelaskan kepada antum. Bawa pekan yang lalu saya bilang, insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang hukum minta-minta. Antum bawa bukunya. Saya sudah sampaikan dalam kajian pekan yang lalu. Antum lihat di halaman 73. Dan halaman 74. Sambil akhirnya saja, kata para sahabat sebagaimana dijelaskan oleh Auf bin Malik Al-Asja'i bahwa kami ini ada 9 atau 8 atau 7 orang membaiat Rasulullah SAW. Kemudian kami berkata, qad bay'naka ya Rasulullah, kami telah membaiat engkau ya Rasulullah. Fa'ala ma nubayyuka, atas apa kami baiat engkau ya Rasulullah? Anda perhatikan di sini. Qala ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a was salawatil khamsi wa tuti'u wa asar kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'a
Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sawtu adim fama yas'alu hadan yunawilhu iyyah. Ini diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik al-Asja'i. Kata beliau ada 7 orang atau 8 orang atau 9 orang. Sebutkan 9 atau 8 atau 7 orang. Kami bayat ya Rasulullah. Kami telah membayat engkau ya Rasulullah. Kami telah membayat engkau ya Rasulullah. Atas apa kami bayat engkau ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda SAW, kalian bayat kepada aku, yaitu bayat ala an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa salawatil khams wa tuti'u wa asara kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'a. Itu bayatnya, isi bayatnya agar kalian semuanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, melaksanakan salat lima waktu, kalian taat kepada ulil amri. Kemudian Nabi SAW membisikkan satu kalimat kepada mereka, jangan sekali-kali kalian minta-minta kepada manusia. Ini orang baru masuk Islam, Nabi sudah baiat, jangan minta-minta kepada manusia. Kemudian kata Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu an, sungguh aku melihat orang yang berbaiat itu bila cambuk seorang dari mereka jatuh, mereka tidak minta kepada seorang pun untuk mengambilnya, ngambil sendiri. Sampai cambuknya jatuh dari atas ontaknya, dia turun ngambil, nggak suruh orang lain ngambil. Sampai seperti itu. Karena tidak boleh minta-minta pada manusia, apalagi minta uang, minta duit, nggak ada. Ya, sekarang terus orang minta duit ini, donasi segala macam. Nabi udah ingatkan ini, tidak boleh. Dan dikemas macam-macam sekarang minta-minta itu. Kemudian antum lihat di halaman 11, masih di muqaddimah, Nabi bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kata Nabi, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah. Faqala Thauban ana fakana la yas'alu ahadan syai'a. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang mau menjamin untukku untuk tidak minta-minta sesuatu pun kepada orang lain, dan aku akan menjamin ia dengan sorga. Maka Thauban radhiyallahu anhu berkata, saya Rasulullah. Maka ia pun tidak pernah minta-minta sesuatu pun kepada orang lain. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi. Dan para sahabat seumumnya nggak ada yang minta-minta kepada manusia, tidak ada. Sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi. Antum lihat para sahabat, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 273. Al-Baqarah 273, Allah berfirman, lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifun bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bi 'alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang yang fakir, yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang lain tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Sahabat nggak ada yang minta-minta. Engkau wahai Muhammad mengenal mereka, dari ciri-cirinya mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Nanti ada keterangan dalam hadis yang seorang itu boleh meminta tapi dalam kondisi yang terpaksa. Nanti kita akan bahas. Adapun hadis-hadis tentang meminta-minta itu banyak. Sekarang kita baca di bab yang kelima di halaman 31. Ada berapa hadis? Sebenarnya hadisnya banyak ini. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma zala ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumul qiyamati laisa fi wajhi muz'atu lahmin.
Seseorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Orang yang minta-minta, dalam lafaz yang lain disebutkan mayazal. Ada dua riwayat, ada mazal, ada mayazal. Artinya mazal ar-rajulu yas'alun nas. Senantiasa orang itu minta-minta kepada orang lain sampai nanti pada hari kiamat nggak ada lagi daging di mukanya, karena dia tidak punya rasa malu minta-minta pada manusia. Kan sering orang bilang kalau orang suka minta-minta itu nggak punya rasa malu, sering dibilang apa? Muka apa? Muka tembok. Sering dibilang muka tembok, nggak punya rasa malu. Makanya Allah balas mereka dengan perbuatan mereka sendiri. Nggak ada sekerat daging pun di wajahnya pada hari kiamat. Waliyatubillah sama-sama afiyah. Ini hadis sahih Al-Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua dari Sahal bin Hanzaliyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda di halaman 33, "Man sa'ala wa 'indahu ma yughni fa inna ma yastaqtiru minan nar." Barang siapa yang minta-minta padahal ia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka ia memperbanyak api neraka untuk dirinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan min jamri jahannam, maka pada akhirnya dia membanyakkan bara api neraka jahanam. Para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, wa ma yughni? Man sa'ala wa 'indahu ma yughni. Barang siapa yang minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, fa inna yastaqtir minan nar, maka dia memperbanyak api neraka untuk dirinya. Sekarang apa yang dimaksud mayughni? Yang mencukupi dirinya sehingga dia enggak minta-minta. Mereka bertanya, para sahabat radhiyallahu majma'in kepada Nabi SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, wa mayughni? Wa Rasulullah, apa yang mencukupinya? Apa yang dimaksud dengan cukup yang tidak boleh seorang minta-minta? Maka disebutkan qadru ma yughaddihi wa yu'ashi, yaitu dijawab sekedar ukuran yang dapat mencukupi untuk makan siang dan makan malam. Jadi kalau dia sudah punya beras untuk makan siang makan malam, udah nggak boleh minta-minta. Ini sekarang yang minta-minta sekarang apa? Sudah punya beras 1 karung di rumahnya, belum lagi yang lain, masih minta-minta pada manusia. Kemudian dikatakan lagi oleh perawi hadisnya, ayyakuna lahu shib'u yaumin wa lailatin aw lailatin wa yaumin, yang membuatnya kenyang dalam sehari semalam atau 1 malam dan 1 hari. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Makanya sahabatnya sampai Abu Hurairah pingsan. Hadisnya sahih Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan. Lapar dia, nggak minta pada manusia, tidak. Dan Nabi SAW meskipun nggak ada makanan di rumahnya, Nabi nggak minta-minta pada sahabat. Nabi menggadai apa? Baju besinya kepada orang Yahudi. Untuk apa? Untuk mendapatkan gandum untuk makan. Contoh kita Rasulullah SAW. Contoh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kita para sahabat radhiyallahu majma'in. Jangan lihat sekarang orang minta-minta, Ustaz, jangan diikut itu nggak benar itu. Yang diikut adalah Rasulullah SAW, para sahabatnya. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi bersabda SAW dari sahabat Hubshi bin Junadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala min ghairi faqrin fa ka'annama ya'kul jamra. Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah ia memakan bara api. Hadis sahih Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani dan Mu'jamul Kabir. Jadi barang siapa minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, dia minta-minta, maka
dia makan bara api. Ya kenapa harus minta kepada orang? Kan bisa dia beli itu. Apa yang bisa dia beli, dia beli. Nggak mampu, ya sudah. Dia makan apa adanya. Tapi minta-minta nggak boleh. Dan ada orang yang cukup untuk makan 1 hari atau 2 hari, tapi dia masih minta kepada manusia. Berarti dia memperbanyak harta dengan sebab itu. Maka pada hakikatnya dia meminta bara api. Hadis yang keempat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa yang minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Maka silakan ia meminta sedikit atau banyak. Ini faedahnya banyak dah di sini. Dari 4 hadis ini untuk menunjukkan bahwa haramnya minta-minta. Kemudian faedah lagi yang kedua, orang yang minta-minta kepada orang lain berarti ia minta bara api yang kelak akan membakarnya pada hari kiamat. Yang ketiga, harta yang diminta adalah harta yang haram dan tidak ada keberkahan. Jika orang minta-minta itu hartanya nggak berkah. Kemudian faedah lagi, kalau orang minta-minta karena kebutuhan, memang dia nggak punya makanan sama sekali hari itu, dia terpaksa untuk minta, boleh. Kalau nggak punya apa-apa, dia boleh minta. Kemudian Nabi mengancam orang yang suka minta-minta untuk memperbanyak. Nabi katakan, "Falyastaqil aw liyastakthir." Hendaknya dia minta sedikit atau banyak, maksudnya terserah kalian. Kalau kalian minta sedikit atau banyak, kalian tetap akan makan bara api. Itu ancamannya begitu. Ya, Nabi mengancam ini. Kemudian yang kelima, hadis yang kelima dari sahabat Thauban radhiyallahu an, Maula Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, "Man sa'alan nasa mas'alatan wa huwa anha ghaniyun kanat syai'an fi wajhi." Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain padahal ia tidak membutuhkan, maka akan ada cacat di wajahnya. Artinya dia sudah cukup untuk makan sehari atau 2 hari cukup, tapi dia masih minta-minta kepada manusia, maka akan cacat di wajahnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Darimi, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian juga yang keenam, Nabi bersabda SAW, "Al-mas'alatu kaddun yakudu biha ar-rajulu wajha illa yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda min." Meminta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau atas sesuatu hal yang perkara yang sangat perlu. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Antum perhatikan di sini. Hadis ini menyebutkan bahwa orang yang minta-minta merupakan cakaran, yang dia mencakar wajahnya nanti pada kiamat sehingga nggak ada nanti dagingnya. Dia cakar wajahnya karena dia telah merobek kehormatannya. Kecuali dia minta kepada penguasa, dia fakir ini, rakyat ini fakir miskin, dia punya hak untuk minta kepada siapa? Penguasa. Yang pertama dia minta kepada siapa? Allah, was'alullah min fadli. Yang kedua boleh dia minta kepada penguasa. Umpamanya terjadi gempa umpamanya, atau tsunami, atau yang lain, atau angin yang puting beliung yang menghancurkan rumahnya, yang bertanggung jawab untuk membangun rumah itu siapa? Penguasa. Bertanggung jawab. Makanya ketika orang jadi amir, jadi penguasa, jadi raja, presiden, dia punya tanggung jawab kepada seluruh rakyat. Dia akan diminta tanggung jawabnya kelak pada hari kiamat. Jadi ketika rumahnya hancur, bukan minta-minta pada manusia, dia minta kepada penguasa, karena yang bertanggung jawab kepada rakyat itu penguasa. Jadi kita harus
dudukan pada tempatnya. Ini kewajiban penguasa. Seperti pada pekan yang lalu, ketika ada pertanyaan tentang minta-minta untuk masjid. Pada hakikatnya masjid tanggung jawab siapa? Penguasa. Dari zaman Rasulullah SAW, dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai muluk para raja, semua yang bangun masjid adalah penguasa, para raja itu. Kalau ada orang kaya mau bangun, boleh, nggak ada masalah. Kalau ada orang kaya, saya yang bangun masjid sendiri. Sebenarnya banyak sekarang seperti itu, nggak ada masalah, boleh. Dan itu bagus, ganjarannya besar. Orang bangun masjid, berarti dia membangun rumahnya di sorga. Itu besar ganjarannya. Pada akhirnya yang pertama kali penguasa, maka dia boleh minta pada penguasa. Kecuali kalau penguasa sudah diminta nggak mau bantu dia, tetap nggak mau bantu, maka dia boleh untuk mencari dana untuk itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan caranya dengan cara yang baik. Dia bisa datangi orang-orang tertentu yang kaya untuk bisa membangun masjid, atau ketika rumahnya kena musibah dia bisa minta kepada orang tertentu untuk bisa bangun. Tapi kalau dia umpamanya masih ada harta atau simpanan yang bisa dia bangun sendiri. Tapi kalau nggak ada, ya boleh, karena kondisi terpaksa dia harus tinggal. Katanya ini kewajiban ulil amri. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini dua hadis ini menjelaskan tentang celaan kepada orang minta-minta, bahwa minta-minta hukumnya haram dan akan menjadi cakaran nanti pada hari kiamat. Artinya dia nggak akan mempunyai wajah di hari kiamat nanti. Dan boleh kita minta-minta kepada penguasa. Ini nas, dalil ini membolehkan minta-minta kepada penguasa, ya untuk keperluan yang memang diperlukan, yang memang kewajiban penguasa untuk memperhatikan rakyatnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, antum lihat di halaman 39 penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau berkata, seorang hamba mesti mendapatkan rezeki dan ia membutuhkan rezeki. Dia pasti mendapatkan rezeki dan juga ia membutuhkan rezeki. Apabila ia meminta rezeki kepada Allah, maka ia menjadi hamba Allah dan butuh kepada Allah. Apabila ia meminta kepada makhluk, maka ia menjadi hamba makhluk dan butuh kepada makhluk. Oleh karena itu, meminta-minta kepada makhluk hukum asalnya adalah haram, dibolehkan oleh syariat dalam kondisi yang darurat. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Dan setelah itu beliau bawakan beberapa hadis tentang haramnya minta-minta. Setelah itu beliau bawakan beberapa hadis tentang haramnya minta-minta. Dan di antaranya beliau bawakan juga tentang bagaimana Rasulullah membaiat para sahabat tidak boleh minta-minta kepada manusia. Dan beliau juga membawakan hadis Ibnu Abbas di dalam kitab Al-Ubudiyah itu, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau minta-minta kepada Allah, apabila engkau minta tolong kepada Allah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Madarijus Salikin di juz yang kedua, ketika beliau membahas tentang masalah ridho, panjang beliau bahas puluhan manfaat dari ridho kepada Allah. Itu puluhan, ridho kepada apa yang Allah sudah takdirkan, itu puluhan manfaat. Nah, kemudian di sela-sela itu beliau bahas tentang masalah minta-minta. Dan beliau juga mengatakan bahwa di antara pokok kebahagiaan manusia dengan dia ridho. Kata Imam Ibnu Qayyim,
ar-ridha bil qada min asbabis sa'adah wa tasakhut 'alal qada min asbabis syaqawah. Kata beliau bahwa ridha dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Ketika dia fakir, dia miskin, dia susah, dia terkena PHK atau dia mengalami kesulitan, Allah sudah takdirkan belum itu? Allah sudah takdirkan belum? Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika dia redha dengan apa yang Allah takdirkan, maka ini termasuk sebab-sebab kebahagiaan bagi dia. Wa tasakhut al-qada, dan dia murka dengan apa yang Allah sudah takdirkan, min asbabis syaqawah, termasuk sebab celakanya dia. Gitu. Maka bagi kita redha dengan apa yang Allah sudah takdirkan, redha. Tapi jangan minta-minta kepada manusia, jangan. Di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau juga sebutkan tentang masalah minta-minta hukum haram. Kemudian beliau membawakan, setelah beliau bawakan tentang hukumnya haram, beliau bawakan hadisnya. Lebih dari 20 hadis tentang haramnya minta-minta dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Lebih dari 20 hadis. Kata beliau, sesungguhnya minta-minta pada hakikatnya adalah yang pertama kezaliman terhadap hak rububiyah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kezaliman terhadap hak orang yang minta, yang diminta. Dan yang ketiga kezaliman pada hak orang yang meminta. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim itu, wal mas'alatu fil asli haramun wa innama ubihat lil hajati wa darurah li'anha zulmun fi haqqi rububiyyah wa zulmun fi haqqil mas'ul wa zulmun fi haqqis sa'il. Masalah minta-minta pada hukum asalnya haram. Wa innama ubihat lil hajati wa darurah, sesungguhnya dibolehkan karena satu keperluan dan darurat. Li'annaha zulmun fi haqqi rububiyyah, karena ini merupakan kezaliman pada hak rububiyah. Wa zulmun fi haqqil mas'ul, dan zalim kepada hak orang yang diminta. Wa zulmun fi haqqis sa'il, yang ketiga kezaliman pada hak orang yang meminta. Beliau jelaskan di sini kezaliman kepada hak rububiyah, kata beliau, فَلِأَنَّهُ بَذَلَ سُؤَالَهُ وَفَقْرَهُ وَذُلَّهُ وَاسْتِعْطَاءَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَذَلِكَ نَعُوبُدِيَّةٌ فَوَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَأَنْزَلَهَا بِغَيْرِ أَهْلِهَا وَظَلَمَ تَوْحِيدَهُ وَإِخْلَاصَهُ وَفَقْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَتَوَكُّلَهُ عَلَيْهِ وَرِضَاهُ بِقَسْمِهِ وَاسْتَغْنَى بِسُؤَالِ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَةِ رَبِّ النَّاسِ وَذَلِكَ كُلُّهُ يَهْضِمُ مِنْ حَقِّ التَّوْحِيدِ وَيُطْفِئُ نُورَهُ وَيُضْعِفُ قُوَّتَهُ. Yang pertama, orang yang minta-minta itu merusak rububiyahnya karena dia telah mencurahkan minta-minta kefakirannya, kehinaannya kepada selain Allah. Dan ini rububiyah, artinya hak rububiyah Allah. Allah yang menciptakan, Allah juga yang memberikan rezeki. Mesti minta kepada Allah, tapi dia minta kepada orang lain, kepada manusia. Dia meletakkan minta-minta itu kepada selain tempatnya. Tempat minta-minta itu kemana? Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau minta-minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau minta tolong, minta kepada Allah. Yang mesti dia minta kepada Allah ditempatkan kepada yang lain. Zalim atau tidak ini? Zalim. Yang mesti dia minta kepada Allah, dia minta kepada manusia. Zalim dia. Dalam rububiyah zalim. Rusak di sini apanya? Tauhidnya rusak, tauhid rububiyah. Antum lihat kaum musyrikin enggak minta pada manusia yang lain. Kaum musyrikin, orang musyrik enggak minta pada yang lain. Orang musyrik tahu bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Orang musyrik. Mesti orang beriman lebih daripada itu. Yakin dia Allah berikan rezeki. Jangan minta-minta pada manusia, jangan. Anda perhatikan, kalau orang kafir
orang musyrik, orang munafik, orang jahat dikasih rezeki, masa kita yang ruku dan sujudnya dikasih rezeki? Nggak mungkin. Pasti dikasih rezeki. Cuma kadang lambat rezeki itu datang, kata Nabi SAW. Tapi tetap dikasih rezeki, nggak mungkin tidak. Kecuali kalau jatah rezekinya habis, pasti dia mati. Pasti udah. Karena itu Nas menyebutkan demikian. Makanya jangan minta-minta pada manusia. Dia telah menzolimi tauhidnya, keikhlasannya, kefakirannya. Yang mesti dilakukan kepada Allah, tawakal yang kepada Allah, dia minta kepada manusia. Ini zolim, orang ini zolim. Dia menzolimi hak rububiyah yang mestinya dia minta kepada Allah SWT. Dia merusak tauhidnya. Dia telah memadamkan cahaya tauhid dan dia telah melemahkan kekuatan tauhid itu. Rusak sudah tauhidnya. Kalau sudah rusak tauhidnya, apalagi yang mau diharapkan dari orang itu? Orang kalau rusak tauhidnya, mau apalagi yang diharapkan dari orang itu? Mau dakwah, bagaimana mau dakwah? Dia udah rusak. Gimana orang rusak mendakwakan manusia? Minta-minta pada manusia, itu menghinakan diri pada manusia. Allah murka kepada orang itu. Allah murka. Ini kezaliman yang besar. Yang kedua, wa amma dzulmul mas'ul fa ili annahu sa'alahu ma laysa 'indah. Walaupun kezaliman kepada orang yang diminta, yaitu ia minta kepada orang yang kekayaannya itu tidak ada padanya, dia telah menyusahkan orang itu. Dan kalau dia berikan dengan rasa apa? Tidak senang. Fali annau sa'ala ma laysa 'inda. Dia minta orang yang punya apa-apa. Yang memiliki rezeki di langit di bumi siapa? Allah. Seandainya ada orang dia punya uang itu jutaan atau miliaran atau triliun dia punya, tetap yang memberikan rezeki kepada dia siapa? Allah. Mesti mintanya kepada Allah, kok minta kepada makhluk? Coba akalnya waras apa enggak itu? Kok minta kepada makhluk? Meskipun harta dia banyak, dia orang kaya, minta kepada Allah. Yang memberikan kepada mereka harta sekian banyak itu siapa? Allah. Maka Allah menyebutkan was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Makanya dia telah menyusahkan orang itu. Orang itu juga nggak mau, sekaya apapun orang nggak mau diminta. Berat dia, berat. Dan ini sering orang minta-minta kepada orang kaya, gitu. Karena dianggap ini muridnya orang kaya, terus diminta datang ke rumahnya. Nggak tahu datang ke rumah orang kaya mau apa dia. Si orang kaya tahu, ini si dai, si ustadz mau minta-minta nih. Sudah tahu dia. Karena udah seperti itu. Maka antum jangan mengindahkan diri pada manusia, jangan. Antum datang kepada Allah, bangun di tengah malam, minta kepada Allah. Sujud kepada Allah, paling dekat seorang hamba kepada Allah pada waktu dia sujud, minta kepada Allah. Faktir doa, banyakkan doa. Kok datang ke orang kaya minta? Antum menghinakan diri pada manusia. Gitu. Makanya dulu orang-orang soleh nggak mau datang kepada orang kaya, datang ke penguasa nggak mau mereka, takut mereka. Nggak seperti sekarang, datang ke orang kaya ada aja alasan. Anaknya sakit, belum bayaran, belum ada aja tuh. Ceritanya semua cerita susah. Kalau giliran senang nggak cerita, diem dia. Supaya apa? Supaya dibantu, supaya ditolong. Itu nggak boleh. Ini orang yang hina, yang seperti ini orang-orang yang hina, orang yang rendahan yang seperti ini. Orang Muslim punya izzah, adukan semua kesulitan kepada Allah Taala. Nggak perlu orang tahu kita susah, kita sulit, nggak usah. Antum nangis kepada Allah, jangan adukan kepada manusia. Ini kepada orang kaya, sehingga orang kaya apa? Menghinakan dia. Dan banyak ustadz yang dihinakan orang kaya, diatur sama orang kaya, nggak ada harga diri sama sekali, udah nggak ada izzah sama sekali. Dan dibukti di masyarakat seperti itu. Sampai ngajar juga diatur sama ustadz. Ustadz nanti materinya begini, begini. Terus diatur sama orang kaya. Orang kaya bodoh, nggak punya ilmu, karena dia nggak ngaji.
Si dai yang udah belajar, masya Allah, sampai ke luar negeri belajarnya, pulang antum mengisi masalah ini ya, jangan yang lain. Sami'na wa ata'na, la haula wa la quwwata illa billah, haula wa la quwwata illa billah. Nggak ada harganya sama sekali. Depan orang kaya nggak ada harganya, depan muridnya nggak ada harganya. Karena dia minta-minta pada manusia, nggak punya izzah. Kita minta apa saja kepada Rabbul Izzah. Minta kepada Rabbul Izzah. Allah yang punya kemuliaan, Allah yang punya kekayaan. Allah Ghaniyun Hamid. Seluruh manusia itu butuh kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan pada orang kaya, jangan. Kemudian wa amma dzulmu li nafsihi fa innahu araqa ma'a wajhi wa dhalla li ghairi khaliqihi wa anzala nafsahu adna al-manzilatain wa radiya laha bi abkhasil halatain wa radiya bi isqati syarafi nafsihi wa izzati ta'affufi wa rahati qana'atihi wa ba'a sabrahu wa ridahu wa tawakkulahu wa qana'atahu bima qusima lahu wa istighna'ahu 'anil nas bi su'alihim wa hadha 'ainu dhulmihi li nafsihi id wada'aha fi ghairi mawdi'iha. Kata Imam Qayyim, dia menzalimi dirinya, dia telah menumpahkan kehormatan mukanya itu kepada orang lain. Dia telah menghinakan dirinya kepada selain Allah Taala. Dia telah menempatkan dirinya pada dua kedudukan yang paling rendah. Dia redha dengan dua keadaan yang paling hina. Dia redha dengan menggugurkan kehormatan dirinya. Dia redha dengan menggugurkan kemuliaan dia untuk tidak minta-minta pada manusia. Dia minta-minta pada manusia. Dia telah menggugurkan kehormatan dirinya dengan apa? Dengan qanaah, yang mesti dia qanaah cukup dengan apa yang Allah berikan, dia jual kepada orang lain. Dia jual kesabarannya, dia jual keredoannya, dia jual tawakalnya, dan juga qanaahnya dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dan dia minta-minta kepada manusia, dan ini merupakan betul-betul kezaliman pada dirinya, karena dia meletakkan bukan pada tempatnya. Dan terus disebutkan oleh Imam Qayyim, wa adhaba izzaha wa sagharaha wa haqqaraha. Dia telah menjual dan menghilangkan kemuliaan dirinya, dia telah menghinakannya, dia telah merendahkannya. Rendah orang-orang yang minta-minta itu rendah, hina gitu. Makanya tidak boleh dalam Islam minta-minta, hukumnya haram. Dia telah menjual kesabarannya, tawakalnya kepada selain Allah. Dia jual kepada manusia. Dan ini kezaliman. Nanti antum bisa lihat itu, antum baca. Dan Ibnu Qayyim setelah itu membawakan lebih dari 20 hadis tentang tidak bolehnya minta-minta, hukumnya haram. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini masalah minta-minta hukumnya haram, dan kita nggak boleh minta-minta kepada manusia. Bahwa kita orang beriman itu diberikan segala macam oleh Allah Ta'ala untuk mencari nafkah. Cari nafkah, tadi ayatnya sudah dibawakan. Dan yang paling nikmat kita makan itu dari hasil jerih payah kita sendiri, bukan dari minta-minta. Nabi bersabda SAW, kita melihat di halaman 67. Halaman 67, Nabi bersabda SAW, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amal yadi. Wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amal yadi. Tidaklah seorang itu makan suatu makanan pun yang lebih baik daripada hasil pekerjaan atau usaha tangannya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam adalah makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Miqdam. Ini Nabi Daud ini dia seorang nabi dan juga seorang apa? Raja. Dia cari makan dengan tangannya sendiri, nggak minta-minta. Kan saya raja, kan saya nabi,
Nabi alaihi salatu wassalam gitu. Ini enggak, baru jadi pelajar aja thalibul ilm udah minta, saya mau belajar, saya perlu duit. Si dai, saya mau dakwah, saya mau safari dakwah ini, perlu duit. Ayo donasi. Loh, antum insyaallah. Antum lebih mulia dari Nabi Daud apa? Dari nabi-nabi. Semua nabi-nabi mengatakan la as'alukum alaihi ajra. Aku enggak minta upah dari kalian. Semua nabi enggak minta upah dalam dakwahnya. Dia berjuang dengan dirinya. Enggak minta-minta pada manusia, tidak. Ini coba antum perhatikan. Orang harus usaha. Nabi Ibrahim AS usaha sendiri. Dakwah tetap jalan dakwah. Jangan antum cari makan dengan dakwah, jangan. Itu. Antum untuk berjuang bagaimana berkorban untuk tegaknya dakwah ini karena Allah. Antum sudah diberikan rezeki sama Allah, bagaimana antum berkorban untuk menegakkan dakwah ini. Antum diberikan oleh Allah ilmu sedikit, sampaikan ilmu kepada manusia. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Dan Rasul sendiri demikian. Enggak ada habis ceramah, saya perlu duit ini, la haula wala, enggak ada sama sekali. Tidak Rasulullah dan tidak juga para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka berkorban dan berjuang dengan dirinya. Dengan apa? Dengan hartanya. Allah sebutkan ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, antum lihat di dalam surah At-Taubah, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, bagaimana mereka bakhilnya dengan dirinya, maka Allah menyebutkan tentang Rasulullah di surah At-Taubah ayat 88. Surah Taubah itu, lakinar rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adallahu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'azim. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, siapa yang bersamanya? Sahabat radhiyallahu ajma'in. Jahadu, mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka. Perhatikan tuh, ini nas Al-Quran, bi amwalihim, dengan harta mereka. Rasul berjihad dengan hartanya, para sahabat berjihad dengan hartanya untuk menegakkan agama ini. Wa ulaika lahumul khairat, bagi mereka semua kebaikan. Al-khairat, sebagian mufassir menentukan khairat itu artinya wanita-wanita bidadari surga. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Allah sediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian adalah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Ini yang harus diperhatikan nih oleh para dai, bahwa kita harus berjihad dengan diri kita, dengan harta kita. Cari nafkah, tetap cari nafkah, wajib. Dakwah, tetap dakwah, wajib. Tinggal kita bagi waktu kita untuk dakwah, kita bagi waktu kita untuk cari nafkah. Dan Nabi Zakaria seorang nabi, kana Zakaria najjaron, kata Nabi SAW. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Tukang kayu. Apa? Karena dia tukang kayu lalai dari dakwahnya? Tidak, tetap dakwah jalan terus. Tapi cari nafkah jalan terus. Hadis ini sahih. Yang tadi yang disebutkan bahwa Nabi Daud itu cari nafkah makan dengan usaha sendiri, itu riwayat Bukhari. Adapun Nabi Zakaria sebagai tukang kayu, ini hadis yang sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam tidak minta upah dari manusia. Untuk melihat nih ayat-ayatnya di halaman 69. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin in huwa illa dzikrul alamin wa la ta'lamunna naba'u ba'da hin. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Dan Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam semesta
dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Kemudian juga Allah berfirman, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini semua nabi-nabi mengatakan demikian. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini, imbalanku hanya dari Allah Rabbul Alamin. Enggak minta upah. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan orang yang mengatakan bahwa saya ini tidak mau bekerja, saya mengharapkan pemberian orang saja. Ini kata Imam Al-Barbahari, orang yang seperti ini nggak pernah lakukan oleh para sahabat. Antum lihat di halaman 71. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau wafat tahun 329 Hijriah. Kata beliau, tidak boleh orang mengatakan saya tidak mau kerja dan saya ambil upah dari pemberian orang saja. Perbuatan semacam ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in, tidak juga oleh para ulama sampai dengan zaman kita sekarang ini. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan pekerjaan yang rendah atau hina tetapi halal lebih baik daripada ia mengharap pemberian manusia. Kerja seperti apa pekerjaan yang dianggap hina oleh manusia? Seperti antum jual air di pinggir jalan, jual air di lampu-lampu merah umpamanya. Atau pekerjaan-pekerjaan jadi kuli umpamanya. Itu lebih mulia daripada minta pada manusia. Antum ada para ulama yang memang mereka tetap menuntut ilmu, tetap juga dakwah, mereka jadi kuli untuk menghidupi kehidupannya. Ada jadi ulama yang jadi kuli, nggak ada masalah. Yang penting dia tidak minta-minta pada manusia. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kalau yang tadi perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, kata Imam Ahmad, wajib atas manusia semuanya untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala dan melatihnya serta membiasakan diri mereka untuk berusaha, maksudnya untuk kerja, cari nafkah. Ini Al-Hafidz bawakan dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-11. Kemudian Al-Hafidz juga Ibnu Hajar membawakan perkataan Umar bin Khattab ini. Jadi ini untuk perhatikan banyak penjelasan para ulama tentang masalah ini, bahwa kita disuruh untuk mencari nafkah, tidak boleh bergantung pada manusia, tidak boleh mengharap sesuatu dari manusia. Orang beriman dia memberi itu lebih bagus daripada dia meminta, atau dia selalu diberikan. Yang terbaik kita memberi. Dan kalau kita menjaga diri, Allah akan jaga diri kita. Kalau kita merasa cukup, Allah akan cukupkan kita. Pasti Allah akan cukupkan. Kita fakir, miskin, kita nggak punya apa-apa, Allah pasti akan. Ketika kita, antum perhatikan nih, ketika kita miskin, susah, sulit, anak kita sakit dan segala macam, Allah tahu atau tidak? Allah yang alim, yang khabir tahu atau tidak? Allah Maha tahu. Ketika kita susah, sulit, sakit, segala macam, kena musibah, kena bencana, Allah tahu Allah. Allah sedang menguji kita. Allah ingin tahu bagaimana kita tadarru kepada Allah. Kita menghinakan diri kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Allah ingin tahu. Allah uji kita untuk menguji keimanan kita. Kita benar atau tidak iman kita? Jujur atau tidak kita? Benar ya kita bergantung pada Allah? Kemudian diuji sama Allah, malah dia minta-minta pada manusia, mengharap pada manusia. Berarti ini nggak benar ini. Bukan hamba Allah, hamba manusia. Seperti tadi kata Syekhul Islam, dia telah menghambakan dirinya dengan minta-minta kepada siapa? Kepada manusia. Beliau bahas di kitabnya apa? Kitab Al-Ubudiyah. Syekhul Islam bahas dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kita harus menghamba kepada Allah karena kita minta kepada Allah, bukan menghamba pada manusia. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk ta'afuf, qanaah, tidak minta-minta. Antum lihat di bab 11 hadis yang ke-15, Nabi bersabda SAW, kata Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, al-yadul ulya khairun min al-sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqa an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah.
Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dari apa yang kau tanggung. Dan sebaik-baik sedekah ada yang selebih dari keperluan. Sebaik-baik sedekah selebih dari keperluan. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Wa may yasta'fif yuhibullah. Kalau kita menjaga diri kita, Allah akan jaga kita. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dirinya. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita merasa cukup, maka Allah akan cukup kita. Jangan mengharap dari manusia, jangan minta-minta. Dan jelaskan kepada orang, masih banyak orang yang perlu diberikan pemberian. Kalau kita cukup, udah katakan saya cukup. Jadi jelas gitu. Kalau seandainya ada orang memberikan kepada kita, kita nggak mengharap, sama sekali. Kita dikasih, maka Nabi suruh untuk menerima gitu. Tapi kalau kita tidak mau terima, kita boleh. Itu hak kita untuk menolak pemberian itu. Umar radhiyallahu an, Nabi tahu Umar mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ada orang memberikan kepada Umar, kemudian ditolak Umar. Kata Nabi, kamu terima, karena Nabi tahu Umar membutuhkan. Kamu terima. Kalau kamu nggak butuh, kamu berikan kepada orang lain. Tapi untuk Nabi sendiri pernah Nabi diberikan, Nabi nggak mau. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha pernah diberikan kasur oleh sahabat wanita. Nabi lihat sampai rumah, kata Nabi kepada Aisyah, ruddihi, kembalikan. Aisyah nggak mau. Ruddihi, kembalikan. Sampai 3 kali. Nabi kemudian marah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku mau, Allah jadikan gunung di Madinah ini jadi emas untuk aku. Kalau aku mau. Keras Nabi setelah itu. Disuruh kembalikan. Nabi nggak mau. Jadi boleh orang tidak mau untuk menolak, boleh. Gitu. Karena memang dia cukup. Dia cukup. Masih banyak orang yang susah yang perlu diberikan. Gitu. Ini enggak, semuanya serba minta, hidupnya minta. Itu enggak ada barokah sama sekali. Itu menurunkan anaknya juga demikian nanti, jadi tukang minta-minta. Na'udzubillah. Kalau kita mengadu kepada manusia tentang kesulitan kita, kefakiran kita, Allah enggak akan tutupi kefakiran kita, enggak akan. Gitu. Tapi kalau kita adukan kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan buat kita. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, yang minta-minta itu akan diberikan oleh Allah kefakiran terus menerus. Karena dia sudah buka bab itu, pintu itu, maka dia akan fakir seumur hidupnya. Antum lihat hadisnya di halaman 90. Kata Nabi SAW, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhadithukum hadithan fahfadhu." Qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqah wa la dhulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadallahu 'izza wa la fata 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin aw kalimatan nahwaha. Hadis ini masih panjang, tapi ini saya bawakan sepotong aja. 3 perkara kata Nabi SAW, aku bersumpah untuknya dan aku beritakan satu hadis kepada kalian, maka hafalkanlah. Beliau bersabda SAW, tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Jadi, apa yang kita sedekahkan itu nggak akan kurang. Tidaklah seorang hamba dizolimi kemudian ia bersabar atasnya, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kemuliaan padanya. Dan yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, kecuali Allah akan membuka pintu kefakiran untuknya. Atau kalimat yang seperti itu. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lainnya. Dari ikhwan fillah, azakumullah, ini diantara hadis-hadis dan juga penjelasan para ulama tentang tidak bolehnya minta-minta. Ini supaya kita berhati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang minta-minta. Sekarang ini sudah banyak sekali donasi. Bukan nggak boleh orang untuk meminta sesuatu yang memang
sangat diperlukan. Seperti di masjid, di tempat itu nggak ada masjid. Kalau nggak dibangun masjid, orang nggak ada yang sholat berjamaah. Pada asalnya yang bangun masjid adalah penguasa. Penguasa nggak ada peduli tentang masalah ini. Ya kita boleh cari dana untuk itu. Tapi datangi orang-orang kaya tertentu aja yang mau. Mungkin ada orang yang mau satu masjid. Di Indonesia ada. Bukan hanya di Timur Tengah aja yang ada. Di Indonesia ada. Orang yang bangun sama masjid, saya yang bangun masjid ini dan saya yang jamin untuk keperluannya, operasionalnya. Ada, di Indonesia ini ada. Gitu. Dan itu barokah buat dia hartanya. Dengan sebab itu. Kalau enggak ya berapa orang bangun, enggak ada masalah. Tapi jangan terus menerus minta-minta. Apalagi di pinggir jalan, itu merusak nama Islam. Seperti itu. Atau memang pondok, nggak ada pondok, di tempat itu nggak ada pondok. Dan memang di masyarakat itu perlu pondok untuk pembinaan. Nggak ada tempat pendidikan yang sesuai dengan masalah kecuali tempat itu. Maka kita boleh bangun. Tapi kalau memang nggak ada tempat itu kecuali yang kita akan bangun ini, boleh kita minta-minta. Tapi cari orang tertentu. Cuma jangan ditulis salurkan riba Anda ke rekening ini, jangan. Ya Allah, apa nggak ada uang yang halal lagi di dunia ini? Semuanya haram. Kok sampai menghinakan seperti itu? Ini udah ada berapa pondok rekening riba, ada khusus rekening ribanya. Jadi antum membolehkan orang untuk riba. Pada asalnya untuk membangun jalan, membangun WC, pada asalnya dari uang yang mana? Uang halal pada asalnya. Cuma ini ada fatwa ulama disalahgunakan fatwa ini. Jadi ada orang yang memang dia sudah hidupnya puluhan tahun dengan riba. Dan hartanya semua dengan riba, bukan sedikit miliaran. Datang kepada Syekh bin Baz rahimahullah, bagaimana ini hartanya? Ya kamu keluarkan. Bukan sedekah karena nggak ada nilainya, harus dibuang. Bagaimana? Ya harus dimanfaatkan untuk apa? Ya untuk kepentingan jalan umum itu. Itu terjadi, tapi bukan salurkan riba Anda, bukan. Itu orang minta fatwa. Fatwa ini disalahgunakan oleh orang. Begitu. Dengan antum begitu, orang nggak apa-apa lah kita nabung di bank-bank konvensional dapat ribanya nanti salurkan ke pondok ini. La haula wala quwwata illa billah. Campur uang haram. Bagaimana pendidikan anak itu? Makan dari uang haram nantinya itu. Jangan. Semua pada asalnya dengan uang yang halal. Bangun jalan, bangun pondok, bangun WC, bangun segala macam, semua dari uang yang halal. Gitu. Dan itu semua ada ganjarannya, ada pahalanya karena kita untuk membangun kepentingan umum. Gitu. Bermanfaat besar. Tapi jangan minta riba dari manusia. Kondisi seperti itu boleh, tapi jangan terus menerus. Sekarang ini enggak. Kita menyibukkan untuk yang lain. Antum sekarang ini pondok-pondok jadi yang kewajiban ulil amri sekarang jadi pondok. Untuk apa? Nyantuni janda-janda, nyantuni orang miskin. Ini kewajiban yang pertama orang pemerintah, yang kedua orang-orang kaya. Nah sekarang kok jadi pondok sekarang ini, punya rekeningnya banyak lagi. Ada rekening ini. Dan orang kalau sudah minta-minta nggak akan berhenti. Untuk ingat tuh, udah nih selesai satu ini, punya program lagi, minta-minta lagi. Selesai lagi, bikin terus nggak akan berhenti. Kalau antum pondok itu untuk apa? Untuk minta-minta atau mendidik? Tempat pendidikan. Antum didik generasi itu menjadi orang-orang yang soleh. Sibukkan dengan apa? Dengan ilmu. Sekarang enggak. Sibuk dengan apa? Donasi. Udah sibuk tuh. Kalau udah mulai hari Sabtu nyari. Terus sampai udah malam Jumat udah sibuk. Tiap hari bayangin. Jadi udah nggak sempat lagi baca Quran, nggak sempat lagi baca kitab. Ini pondok loh. Ini nyari sumbangan. Dan nanti sudah begitu, seperti yang udah berkali-kali saya ucapkan bahwa harta itu fitnah atau bukan? Fitnah, kata Rasulullah, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah umatku masalah harta. Kalau udah seperti itu, udah nggak jelas lagi uang itu. Masuknya gimana dan siapa yang mengaudit uang itu, nggak tahu. Dan ini nanti jadi enak dia.
Dengan apa? Ya udah saya nggak kerja, cukup dengan sumbangan ini, saya makan dari sini. Ntar udah cukup, anaknya suruh kerja. Ntar saudaranya suruh kerja, ya udah makan dari situ. Sekarang banyak yang seperti itu. Gitu. Dari donasi, sampai ada rumah makan gratis dari donasi. Udah jadi miliknya itu nanti, warisnya. Kemudian sekarang juga dengan minta-minta, jualan minta-minta. Seperti sekarang sedekah Jumat, nggak ada dalam Islam sedekah Jumat, nggak ada. Anda perhatikan ini, ada ijtihad ulama, pendapat ada, pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Tapi nas dalil yang menjelaskan bahwa Jumat, sedekah pada hari Jumat itu lebih utama, barokah dari yang lain, nggak ada nas, nggak ada nas. Anda perhatikan, nggak ada nas. Jadi kita harus kembalinya kepada apa? Kepada dalil yang umum, nggak bisa dikhususkan. Anda perhatikan bahwa di antara bantahan untuk ahlul bid'ah itu cuma dua bantahannya. Yang pertama, mereka itu semuanya ahlul bid'ah menggunakan hadis dhaif, maudhu, palsu. Nah kita bantah, nggak bisa agama dengan dhaif, dengan hadis dhaif atau palsu. Agama harus dengan hadis yang sahih, tegaknya agama dengan hadis. Yang kedua, mereka pakai dalil umum. Dalil umum. Kan umum. Seperti kita, banyak ribuan contoh ini. Orang baca zikir. Kan Nabi menyuruh baca zikir. Ayat Al-Quran menyuruh banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai yang beriman, dalam kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbihlah. Ini umum. Ketika dia mengkhususkan bahwa zikir ini dengan berjamaah, sifat ini nggak ada dalil. Ketika dia berjamaah, masuknya apa di sini? Masuknya apa? Beda. Paham? Seperti dalil tentang baca Al-Fatihah dapat ganjaran, pahala, betul. Bahkan tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Tapi ketika dia gunakan Al-Fatihah kan bagus. Untuk mulai kajian Al-Fatihah, kirimkan ke orang mati Al-Fatihah. Dalilnya mana? Ini kan perlu dalil. Untuk mengkhususkan itu perlu dalil. Nah ini ahlul bidah pakai dalil umum. Sama seperti sedekah. Sedekah hadisnya umum. Kapan waktu aja kita disuruh sedekah. Kecuali ada nas yang menyebutkan disitulah tempat barokah. Umpamanya Nabi menyebutkan tentang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Dianjurkan kita banyak melakukan ketaatan, termasuk sedekah Ramadan. Ada nas gitu, secara umum selama Ramadan. Tapi tentang sedekah Jumat nggak ada, atau dari zaman salafus soleh. Kalau ada, Nabi sudah lakukan. Nabi sudah sampaikan kepada sahabat, ini Jumat, sedekah, nggak ada nas. Bahkan Nabi melarang orang untuk mengadakan sholat malam di malam Jumat khusus. La takhtassu yaumal jum'ah, la takhtassu lailatul jum'ah biqiyamin min bainal layali, wa la takhussu yaumal jum'ati bi siyamin min bainal ayyam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, jangan kalian khususkan malam Jumat dengan sholat malam, dan jangan kalian khususkan siang hari Jumat dengan puasa. Kalau sholat malam nggak boleh malam Jumat mengkhususkan. Kalau dia tiap malam sholat malam nggak ada masalah, malam Jumat dia sholat. Tapi malam lain nggak sholat, sholatnya hanya malam Jumat, nggak boleh. Hari lain dia nggak puasa, puasanya hari Jumat mengkhususkan, nggak boleh. Sama seperti ziarah kubur hari Jumat tidak boleh, mengkhususkan tidak boleh. Sama juga dengan sedekah hari Jumat, nggak ada nas. Gitu. Ketika kita mengkhususkan hari Jumat, dari mana dalilnya? Nggak ada dalil. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalahnya, oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Boleh. Sama menyebutkan Jumat barokah. Jumat barokah. Kata Syekh Ali Hasan, kalimat-kalimat ini udah jelas akan nantinya jadi bid'ah. Gitu. Berarti kalau yang lain tidak barokah. Hanya Jumat barokah, yang lain nggak barokah. Kalau kita sedekah hari Jumat, kalau hari lain nggak, bukan Jumat,
kita nggak sedekah. Nggak boleh dalam Islam. Karena apa? Setiap hari justru sedekah. Kata Nabi, ma min yaumin yusbil ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi bersabda SAW, setiap hari 2 malaikat turun. Satu malaikat mengatakan setiap hari, setiap pagi, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Ya Allah hancurkan orang tidak infak. Setiap hari malaikat itu turun. Berarti setiap hari kita disuruh sedekah. Nah, ketika mengusulkan Jumat, ini kemudian jadi nih. Para pedagang apa? Wah, mulai rebo nih. SMS orang kaya, sedekah Jumat. Gitu. Ini pada hakikatnya minta-minta. Gitu. Antum gimana dagang? Antum gak punya kemuliaan dagang. Ada orang mau beli, silahkan gak beli, gak ada masalah. Antum sudah usaha untuk dagang. Antum tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Laku atau tidak laku? Ini ketentuan dari Allah Ta'ala. Tapi antum minta-minta, mulai Jumat, mulai hari Rebo tuh, mulai tuh SMS, mulai WA, sedekah Jumat. Antum harus sedekah. Saya nggak sedekah, antum harus sedekah. Masya Allah, dipaksa orang. Antum jualan apa seperti ini? Antum bukan jualan, minta-minta, gitu. Nggak boleh dalam Islam. Sekarang antum gimana? Antum orang suruh sedekah hari Jumat, antum sendiri nggak sedekah. Terus juga gimana tuh transaksinya? Kalau jual beli gimana tuh? Dia yang umumkan sedekah, orang nyumbang pada dia yang jualan, dia yang bagikan. Gimana transaksinya nih? Bisa dipercaya apa enggak ini orang-orang ini? Dan rata-rata orang kalau sudah minta-minta, umumnya jadi tukang bohong, umumnya jadi penipu. Udah sering minta-minta itu, bohong. Dan antum makan harta manusia, kalau ada kelebihan harta itu kemana itu? Gimana tanggung jawabnya? Udah banyak yang nggak beres ini. Dan ini semua namakan dengan nama dakwah. Ini menghinakan dakwah salaf ini. Minta-minta. Nggak ada sedekah Jumat. Jumat barokah juga. Antum lihat penjelasan fatwa para ulama tentang masalah ini. Nggak ada dalil khusus tentang masalah, nggak ada. Kalau ada, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, sudah ma'ruf, mereka sudah lakukan, dan sudah ma'ruf di kitab-kitab para ulama ditulis. Berlomba-lomba mereka, nggak ada seperti itu. Jadi antum jualan biasa aja, jualan. Orang mau beli, alhamdulillah nggak beli, nggak ada masalah. Tapi jangan paksakan orang sedekah Jumat, karena antum jualan nasi, jualan kue, sedekah Jumat. Gitu. Antum namanya pada akhirnya bukan jualan, minta-minta pada manusia. Itu nggak boleh dalam Islam. Ini penting saya sampaikan seperti ini karena udah banyak ini, bukan hanya orang awam, para pelajar, orang yang ngaji, ustadz minta-minta. Nggak boleh dalam Islam, kecuali kondisi yang betul terpaksa. Saya bawakan satu hadis. Hadis ini panjang, tapi antum manfaat ini supaya tahu di mana yang boleh kita minta-minta dan tidak. Antum lihat di halaman 9, halaman 50. Hadis Qabisah bin Mukharik al-Hilali radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah bersabda, ya Qabisatu, innal mas'alata la tahilu illa li ahadi thalathatin. Rajulin tahammala hamalatan fahalatahu al-mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Wa rajulin asabathu hajjaihatun ijtahat malahu fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sidadan min 'aishin. ورجل أصابته فقط حتى يقوم ثلاثة من ذوي الهجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. Kata Nabi SAW, wahai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh minta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Ingat ya, seorang menanggung hutang orang lain, ia boleh minta-minta sampai ia melunasinya, kemudian ia berhenti. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh minta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan yang ketiga,
seorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh minta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain itu untuk selain 3 hal tersebut, wa qabisa adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan uang yang haram. Haram. Nabi yang menyebutkan demikian. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, Nasai, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lainnya. Jadi yang pertama di sini yang boleh minta-minta orang yang nanggung hutang orang lain. Gitu. Ya boleh minta-minta sampai kemudian dia berhenti. Jadi sampai umpamanya seperti yang terjadi umpamanya pada seorang sahabat yang ketika akan disolatkan, Nabi tanya, orang ini ada utang atau tidak? Kata sahabat, ada utang 2 dinar. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya yang tanggung 2 dinar. Betul kamu tanggung? Iya. Baru Nabi sholatkan ketika dia nanggung. Kemudian besoknya Nabi tanya, ayo Qatadah, gimana 2 dinar? Sudah aku lunaskan. Itu baru lunas. Umpamanya sekarang orang itu berutang banyak, nggak ada keluarganya, nggak ada warisannya. Nah, kita menanggung orang itu, biar nanti saya yang bayar. Kalau ada dia udah utang sama kalian berapa orang ini saya bayar. Nah, dia butuh uang, boleh dia minta untuk membayar utang dia, karena ini kewajiban kaum muslimin dalam rangka ta'awun 'alal birri wa taqwa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, seperti dia kebanjiran, habis hartanya, atau kebakaran, habis hartanya. Dia boleh minta-minta sampai mendapatkan kecukupan dia. Dia minta-minta. Kondisinya memang dia jelas orang tahu dia kena musibah, terbakar rumahnya. Gitu. Dan dia nggak ada harta lagi, semua terbakar. Boleh dia minta-minta. Yang ketiga, orang yang timpa kesengsaraan hidup, yang orang miskin. Sehingga ada 3 orang berakal di kaumnya mengatakan si fulan ditimpa kesengsaraan hidup. Jadi ada saksinya. Orang itu miskin, yang menyaksikan siapa? 3 orang. Dan 3 orang di sini kata Nabi, 3 orang yang berakal. Ya, orang yang berakal mengatakan betul dia orang susah, bahwa dia orang fakir, itu boleh. Wah, sekarang kan enggak, semua orang ngaku dirinya fakir, ngaku dia miskin, padahal duitnya punya, ini punya, motor punya, bahkan mobil punya, minta-minta dia. Enggak boleh, haram hukum dalam Islam. Selain itu, selain 3 itu adalah suhud, adalah haram. Jadi kita tidak boleh untuk mengharap sesuatu dari manusia. Kalau ada orang memberikan kepada kita, ya kita terima. Kalau kita nggak butuh, kita berikan kepada orang lain. Gitu. Tapi boleh kita mengatakan bahwa saya nggak mau terima, itu boleh, nggak ada masalah. Seperti Nabi sama menolak di hadiah dari sahabat yang lain. Ya, ini saja yang perlu dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, sehingga antum tahu bagaimana kita hidup ini. Prinsip hidup kita, prinsip kita jangan minta-minta. Prinsip hidup kita jangan mengharap sesuatu pada manusia. Orang yang mengharap sesuatu manusia pasti dia akan kecewa. Tapi mengharap pada Allah tidak akan kecewa. Itu antum ingat itu. Kemudian juga yang antum ingat lagi bahwa hidup ini apa adanya. Jangan kita memaksakan takalluf dengan diri kita untuk sesuatu. Kita hidup apa adanya, nggak punya apa-apa, nggak ada masalah. Kita jalan hidup ini. Jangan maksakan. Kita nggak mampu untuk punya mobil, kita paksakan beli mobil sampai utang. Nggak mampu kita untuk punya motor, kita paksakan untuk utang, sehingga berat kita untuk membayar utangnya. Kita bisa bangun rumah sederhana, tapi kita bangun rumah yang agak mahal sehingga kita utang sama orang sampai ratusan juta. Itu akan menyusahkan hidup kita nanti. Kalau kita mati, kesian istri kita, anak kita, nggak dapat warisan, yang dapat apa? Bayar utang. Jangan menyusahkan hidup ini. Kata Nabi, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menakutkan diri kalian sudah aman. Dengan apa ya Rasulullah? Bidain, dengan utang. Jangan. Kita hidup apa adanya. Dan Nabi SAW tidak mau minta-minta pada manusia.
memimpin dunia dan akhirat, Sayyidul Anbiyaul Mursalin. Untuk makan, Nabi nggak minta pada manusia. Dan sahabat tahu Nabi susah, tahu. Nabi nggak cerita pada orang lain. Ya pasti ada sahabat yang tahu, tapi nggak ada sahabat, ayo Nabi, yuk kita donasi buat Nabi. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini nggak ada ustadz, istrinya sakit atau meninggal, ayo donasi buat ustadz. Antum lihat Nabi nggak ada. Nabi meninggal, 9 istrinya, ayo donasi buat istri-istrinya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk makan. Itu tidak menghinakan manusia. Antum perhatikan yang seperti ini, katanya kita Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bagian yang salaf melakukan kehidupan itu gimana? Mudah, nggak sulit, dan juga nggak minta-minta pada manusia, tidak mengharap. Nggak seperti sekarang, semuanya dinilai dengan uang gitu. Mengharap uang, sampai dakwah juga demikian. Kan sekarang dakwah pakai tarif lagi. Kalau dia tabligh akbar ini tarifnya 5 juta, ini 8 juta. Ya Allah ya Rabbi, yang miskin yang hadir tuh banyak, yang miskin yang susah, yang perlu bantuan antum. Kenapa antum seperti itu? Ini gak benar ini. Antum lihat para ulama salaf gak ada mengharapkan sesuatu dari manusia, gak ada. Maka kata Abu Aliyah rahimahullah, alim majjanan kama ulimta majjanan, ajarkan manusia dengan gratis sebagai kamu dapat ilmu dengan gratis. Jangan antum biarkan tuh kebodohan dan juga kelancangan, nggak punya adabnya panitia. Antum jangan mau, antum nasihati panitia itu. Kadang-kadang juga panitia ini sebagiannya ada yang mencari uang dengan itu. Ada IO pengajian yang cari uang dengan itu. Ini agama. Kita untuk berdakwah karena Allah, untuk menegakkan agama. Untuk menegakkan agama, menegakkan tauhid, bagaimana umat paham tentang agama. Bukan untuk menjual agama dengan harga dunia yang sedikit, bukan. Bukan mencari uang dengan itu, bukan. Jangan. Nggak ada harganya itu dunia. Dibandingkan dengan sorga, nggak ada harga, arti apa itu semuanya itu. Yang kita harapkan dalam hidup ini sorga. Berjuang untuk mendapatkan sorga, jaga keikhlasan kita dan berjuang minta pada Allah agar kita diberikan keikhlasan, tapi jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu Islam, ini prinsip hidup yang harus kita tanamkan pada diri kita, istri kita, anak kita. Maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kalau mengharap manusia, kita nggak akan bahagia terus seperti itu, dan akan susah hidup kita dan tidak barokah hidup kita. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya sudah lewat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.